ini cast dari KKN di Desa Penari lagi main ke kantornya. Cewek banget. Kita lagi mau klarifikasi di bener Atau enggak. Pertama, bener atau enggak nih film KKN di Desa Penari ini sama persis dengan yang viral di Twitter? bener ya? Bener nggak ya? Kayaknya harus nonton deh. Gak boleh gitu ya? Nggak boleh. Paksa banget ya. Bener-bener enggak. Ada yang bener, ada yang enggak. Kenapa enggak? Karena pasti ada kebutuhan gambar yang harus Dramatisir. Ya. Yes. Bumbu-bumbu drama. Ya, ada bumbu-bumbu dramanya. Dan karena selama ini kan juga KKN di Desa Penari ini viral dan hanya ada di imajinasi para netizen dan pembacanya aja kan ya. Betul. Sementara di film ini kita mau menyuguhkan yang visualnya yang terbaik. Jadi ada yang bener, ada yang enggak. Ya, benar. Ini Kalau benar enggak? kalau sinopsisnya sendiri boleh diceritain? Sinopsisnya. Bapak Kevin coba. Aku coba ya. Kamu. Oke. Saya sebagai jubir dari dua wanita cantik ini ingin menjelaskan bahwa ada 6 mahasiswa yang ingin KKN. pergi KKN ke satu desa namanya. Desa Tin. Ternyata di desa itu bukan desa biasa karena ternyata KKN mereka tidak sesuai harapan. Iya. udah gitu Nah. terus yang muda-mudanya cuma kita aja ya. Betul. Dan di sana, itu boleh ya? Boleh. Ya di sana tuh aku bingung mau ceritain soalnya takutnya jadi spoiler. Jangan takut. Jangan takut karena teman-teman udah baca. Udah pada tahu semua. Ya, udah pada tahu juga ya. Ya intinya kakak ini nggak sesuai harapan. Kita berenam juga berangkat karena background yang berbeda-beda, umurnya beda, ada yang nggak lulus, ada yang Kakak yang pertama kali. lulusan pesantren, gitu. Ada yang macam-macam gitu. Aku ada yang anak satu-satunya. Jadi kayak maksudnya backgroundnya macam-macam. Dan Ayu sahabat kita juga pengen banget kita pergi bareng-bareng untuk menghabiskan masa kuliah terakhir dengan KKN-nya bersama-sama. Tapi Ayu nggak bisa datang ya. Ya. Wahyu juga. Dan ternyata juga. banyak kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Kamu nggak bisa tidur gitu. Ya. Iya. Oke, selanjutnya nih, bener atau enggak biaya produksi film ini tuh mencapai budget 15 miliar? Ya, bisa jadi. Kayaknya bukan ranah kita sebagai pemain yang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ya kita serahin ke produksi dan MD Picture yang agak nggak mungkin sih. Kenapa ya? Karena enggak, karena 14 miliarnya itu bayar aku. Anjas. Berarti lebih dari itu ya? Udah jadwalnya susah. Jadwalnya susah. Bayarnya mahal. Lu tau kenapa gue jatuh susah ngitung duit di bayar cash flow nih? Ribet. Enggak cimit. Iya. Bener nggak ya kalau itu? Bener nggak tadi? Kira-kira? Ya nggak tahu sih tepat tuh, kayaknya harus ditanyain orang produksi ya, bukan. Kecuali kita yang bikin budgeting kan, kita hotel gitu, karena kita juga di sini talent jadi. Dan syuting aja deh kalau gini kerjaan. Yap. Oke, next, bener atau enggak lokasi syuting untuk film ini tuh ada di tempat yang terpencil? Bener. Bener banget tuh. Bener banget. Di mana? Pulaunya deh. Di Yogyakarta. Iya jelas jadi istimewa, tapi memang kalau kata Calvin apa sih? Kalau orang lihat Nonton lokasi belum nggak tahu kalau itu di Jogja dan pasti Daerahnya tuh di tebak. mana ya? Karena desanya ini memang 2,5 jam dari kotanya. Jogja. Jogja. Tentu Terus saja bukan dari Jakarta ya. tentu saja bukan dari Jakarta. Dan memang di situ tempatnya terpencil, tapi jadi pengalaman yang menyenangkan juga ya. Iya. Karena kita bisa ketemu sama orang-orang lokal setempat di situ. Iya. Bahkan orang-orang lokal di situ ada yang dijadikan ekstras juga untuk di beberapa scene di KKN di Desa Penari ini. Jadi senang juga bisa mengekspos satu daerah di Indonesia, Iya, meskipun memang ya Jogja, tapi ya nggak mainstream gitu. Jadi benar. Bener banget tuh daerah terpencil. Terus kalau misalnya yang di viral di Twitter itu kan di Banyuwangi ya Mas? Nah ini syutingnya di
tujuan gitu nggak sih syuting di sana atau memang ya udah dapetnya memang di sana ya? Kayaknya kalau itu mungkin pemilihan lokasi pasti pertimbangan tim produksi ya. Tapi kalau misalnya kenapa nggak di daerah aslinya, kayaknya memang dari ceritanya viral juga daerah aslinya sudah dirahasiakan. Dan Jadi belum kita tahu ya sampai sekarang. belum. Jadi kayaknya memang nggak tahu Pak, nggak mungkin di daerah aslinya. Dan kenapa Jogja mungkin karena Jogja masih asri dan Jawa juga gitu. Tapi alasan-alasan yang lebih spesifik mungkin Calvin yang akan jawab. Waduh. Kan juga Pitbo ya pimpinan produksi. Rangkap Ya adik-adik ini loh kalau jawabannya susah saya yang jawab, tapi nggak apa-apa. Saya merasa tertantang untuk menjawab gitu ya. Karena kalau misalnya Banyuwangi kalau nggak salah, misalnya KKN ini dibikin di situ juga, ini menjadi horor keberapa yang dibuatnya di situ gitu loh. Jadi ini pasti menjadi tantangan juga. Ayo dong jangan Banyuwangi aja, masih banyak daerah horor loh. Kayak daerah rumah-rumah mantan-mantan kita kan juga horor juga kan. Jadi mungkin sih kita mau mencoba mengekspos tempat lain juga sih, maksudnya berbicara dari perspektif kita sebagai pemain gitu ya. Dan senang juga kan karena artinya Indonesia tuh begitu luas sehingga ada banyak wilayah-wilayah yang bisa tercover gitu. Lanjut. Aja gitu. Jawabannya loh. Lanjut, bener atau enggak nih salah satu dari kalian mengalami kejadian mistis di lokasi syuting? Salah satu, salah dua, bahkan salah tiga mungkin. Salah 3 daerah dong. Salah 3 ya ini ya. Kalau aku jujur pada saat melihatnya enggak, cuman Dinda mau cerita nih abis ini bagaimana dia bisa melihat melalui handphonenya. Oh iya. Iya jadi benar berarti jawabannya. Iya benar banget. Melihat kejadian melihat sesuatu yang mistis. Iya. Aku nggak lihat langsung, tapi maksudnya iya langsung enggak, tapi besokannya setelah kan aku foto-foto gitu di salah satu setnya film KKN. Pas aku besokan ini malam-malam aku lihat di handphone kayak di foto yang sama, di waktu yang sama. Kalau handphone kan ada detail time gitu. Ada sesuatu yang beda gitu di dalam foto itu. Akhirnya pas aku zoom kayak ih kok gitu, kayak putih-putih hitam serem gitu, bayangan doang sih nggak jelas. Tapi cukup jelas sih ya, jelas nggak sih? Udah lihat fotonya kan? Udah. Jadi itu sih mungkin aku melihat sesuatu yang aneh tapi melalui media handphone gitu foto. Kamu publish nggak itu? Mungkin nanti Ada katanya kayaknya. akan dipublish. 19 Maret 2020 kan publish. Selain ada fotonya Dinda yang dipublish dan pasti filmnya juga, nanti vlog Calvin Jeremy BTS juga ada. Pokoknya banyak banget di sini. Nah di situ banyak penampakan deh, penampakan Tisa Biani, penampakan Megantara gitu. Jadi di subscribe aja. Siap. Cimit, kamu ada nggak? Oh iya, kalau aku ada sih, jadi kayak mungkin ada di salah satu lokasi KKN. Jadi itu ceritanya kayak kita lagi motong adegan ayam cemani gitu kan, yang emang katanya berhubungan dengan hal-hal mistis gitu. Terus pada saat lagi dipotong, itu katanya apa? Orang-orang mereka yang tak terlihat itu kayak kesannya tuh mau makan kayak itu sebagai sesajen ya, kayak sebagai makanannya mereka gitu, kayak mereka kelaparan gitu kata orang-orang yang bisa lihat ya. Terus pada saat kejadian itu aku masih belum ngerasa apa-apa gitu, tapi ngerasanya pada saat aku udah sampai hotel udah jam 2 pagi, tiba-tiba badan tuh meriang, kedinginan gitu. Nggak tahu emang aku lagi drop atau emang lagi capek banget. Kata kakakku terus sih aku kayak halusinasi gitu, terus ngigo-ngigo gak jelas lah, ngomong banyak yang serem di lokasi. Terus karena udah jam 2 pagi, jadi kayak mau minta tolong orang tuh rada-rada nggak enak gitu, takutnya mereka udah pada tidur. Jadinya akhirnya dibacain ayat kursi, terus biar ayo tidur deh, udah adem. Terus lama-kelamaan dikasih minum air hangat gitu katanya, terus ya udah akhirnya tidur. Bangun muka tuh kayak pucet gitu, kayak antara sadar nggak sadar kemarin tuh gue lagi ngerasain apa ya gitu. Banyak yang bilang sih lebih ke ketempelan, bukan kesurupan yang kayak ayo macan gitu. Lebih ke drop aja mungkin. Oke, next. Terakhir nih, bener atau enggak durasi film KKN ini mencapai 3 jam? Enggak sampai 3 jam. Kalian udah preview filmnya? 2 jam 59 menit. 4 jam 20 detik. 2 jam deh kayaknya, 2 jam. Sempat dengar 2 jam. Kita juga belum tahu karena kita belum nonton. 2 jam, katanya 2 jam yang udah nonton.